Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya, saudara-saudara yang terkasih dimanapun Anda berada, baik yang sedang mengikuti ibadah online dari Gereja GKPI Jemaat Khusus Batu Haji Batam. Kami mengucapkan salam sejahtera buat kita semua dan selamat beribadah. Dan ibadah kita akan masuk dalam ibadah Minggu Advent yang pertama. Sebagai tema minggu kita adalah nubuat tentang kedatangan Raja Kemuliaan. Puji Tuhan, kita boleh beribadah pada saat ini. Mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 79 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus kalik langit dan bumi. Amin. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang tidak bermula dan tidak berakhir, dengan perantaraan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah berjanji akan mengaruniakan kepada kami pengampunan dosa, kebenaran dan hidup yang kekal. Anugerahkan kepada kami roh-Mu untuk membimbing hati dan pikiran kami, agar kami berpegang teguh pada janji-Mu. Apabila kami mengalami pencobaan, teguhkanlah hati kami, agar kami sungguh mengimani firman-Mu yang kudus dan memberlakukannya dalam hidup kami, sehingga kami memperoleh hidup yang kekal di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan dari PKJ nomor 8 ayat 2 dan 4. Firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah dalam kebaktian minggu ini tertulis dari Lukas 12 ayat 35 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Kewaspadaan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan. Dari ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang. Ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kembali kita puji Tuhan dari PKJ nomor 37 ayat 2. Diri
Jemaat yang terkasih, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dan menyesali dosa-dosa kami. Sejak hari kelahiran kami sudah bergelimang di dalam dosa dan tiada kebenaran di dalam diri kami, sehingga kami semuanya menempuh jalan sesat yang melanggar hukum-Mu. Tetapi kami sadar dan hendak menyerahkan diri kepadamu, karena kami yakin bahwa Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Engkau tidak menghendaki kami binasa, melainkan menawarkan pengampunan dosa dan kehidupan baru oleh kasih setia anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah-limpah kasih setianya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 76 ayat 1. Saudara-saudara yang terkasih, petunjuk hidup baru dalam minggu ini tertulis dalam Markus 9 ayat 37. Markus 9 ayat 37 demikian bunyinya. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi Dia yang mengutus aku. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berikanlah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 85 ayat 1.
Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Marilah kita bersaksi. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara yang terkasih, sejenak kita mendengarkan warta jemaat untuk minggu ini. Salam, Bapak Ibu, jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang selalu setia dalam mengikuti ibadah minggu online di rumah keluarga masing-masing. Kita tak patut bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan, di mana kita masih diberi kesempatan, napas kehidupan, serta kekuatan melakukan segala pekerjaan kita sehari-hari, meskipun dalam suasana pandemi COVID-19. Sebagai warta jemaat, kita di minggu ini tanggal 29 November 2020, Minggu Advent pertama, dengan tema Nubuat tentang kedatangan Raja Kemuliaan. Warta jemaat A. Pelayanan. Bagi jemaat yang telah mendaftarkan anak untuk sakramen baptisan kudus sesuai jadwal yang telah ditentukan di minggu tanggal 6 dan 13 Desember yang akan datang, maka orang tua anak diharapkan untuk datang dalam bimbingan baptisan, yaitu di hari dan tanggal Jumat tanggal 4 Desember 2020 jam 16 WIB atau jam 4 sore, tempat di gereja. Demikian kami sampaikan agar dapat kita perhatikan bersama. 2. Pada hari ini di minggu pagi kita melakukan acara peneguhan sidi untuk satu orang sesuai surat keterangan yang telah kita terima dengan nomor surat DIP R33 SKAJ strip 11 strip 2020 dari pendeta Gereja KBP Barimbing Resort Simaremare, menyatakan dan menerangkan bahwa saudara Franky Mangasi Tua Siagian adalah benar terdaftar sebagai anggota jemaat di HKBP Barimbing Resort Simaremare, dan selanjutnya diserahkan untuk boleh melakukan peneguhan sidi di GKPI Jemaat Khusus Batu Aji Batam. B. Ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Selamat ulang tahun buat warga jemaat yang berulang tahun kelahiran maupun pernikahan pada tanggal 23 sampai dengan 29 November 2020. Tuhan senantiasa memberikan hikmat dan kebahagiaan serta kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. C. Warna sari. Kesehatan adalah hal yang paling berharga. Maka dengan sehatlah kita dapat melakukan segala pekerjaan aktivitas kita sehari-hari, terutama
kita bisa beribadah di gereja kita seperti saat ini. Untuk itu, marilah kita tetaplah menjaga kesehatan kita di masa pandemi COVID-19 ini dengan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjaga jarak dengan menghindari kerumunan, dengan berusaha selalu menerapkan protokol kesehatan, dan selalu berdoa, kita senantiasa dilindungi Tuhan. D. Jadwal ibadah minggu kita adakan secara bergilir di situasi pandemi COVID-19 ini, yakni Minggu tanggal 29 November 2020 pada pagi hari jam 7.30 WIB, sektor D dan F. Siang jam 10 WIB, sektor A dan C. Dan pada malam hari jam 19 WIB atau jam 7 malam, sektor B dan E. 2. Pada Minggu tanggal 6 Desember tahun 2020 pada pagi hari jam 7.30 WIB, sektor B dan E. Dan pada siang hari jam 10 WIB adalah sektor D dan F. Dan pada malam hari jam 19 WIB atau malam harinya sektor A dan C. E. Jadwal ibadah perayaan Natal dalam masa COVID-19 dengan pemasangan tenda dan penambahan kursi di luar gereja adalah sebagai berikut dengan menerapkan protokol kesehatan atau jaga jarak. Pertama, pada malam Natal. Pada malam Natal, Kamis malam tanggal 24 Desember tahun 2020, kita masuk pada tahap pertama, yaitu masuk pukul 18 WIB atau jam 6 sore, yaitu dibagi oleh sektor B, D, dan F. Sedangkan tahap yang kedua dengan masuk pada pukul 20 WIB atau jam 8 malam, ya, untuk sektor A, C, dan E. Dan ibadah perayaan Hari Raya Natal, yaitu pada tanggal 25 Desember tahun 2020, yaitu hari Jumat. Tahap pertama masuk pukul 7.30 WIB buat sektor B, D, dan F. Dan pada tahap yang kedua masuk beribadah pukul 10 WIB pagi buat sektor A, C, dan E. Demikianlah warta minggu kita. Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Terima kasih. Salam. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 87 ayat 1 dan 2. Bangkanlah
kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang kami puji dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Di minggu Advent yang pertama ini, kami boleh kembali mengkumandangkan pujian kami di hadapan Tuhan. Dan kami mohon Tuhan, buat setiap jemaat-Mu yang boleh mengikuti ibadah online ini di rumahnya masing-masing, atau dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan senantiasa memimpin dan menuntun kehidupan mereka, sehingga firman-Mu boleh menopang dan menerangi kehidupan mereka. Berfirmanlah Engkau Tuhan pada saat ini melalui kebenaran firman-Mu di hati dan di hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa hanya kepada Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Jadi di masa-masa memasuki minggu Advent yang pertama ini, kami berharap Amang dan Inang sekalian yang ada di rumah yang sedang mengikuti ibadah online tetap bersuka cita di dalam penantiannya. Advent yang pertama menantikan akan kehadiran dan kedatangan Tuhan Yesus dalam kelahiran Yesus Kristus di tengah-tengah dunia. Jadi Amang Inang, mari kita memahami firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Bagaimana sikap orang Kristen dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Jadi mari kita membaca firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-24 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Kita boleh membacanya di dalam hati kita masing-masing. Saya akan membacakannya kepada kita semua. Kedatangan Raja Kemuliaan dalam bait Allah. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Jadi Amang Inang yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tema kita di masa Advent yang pertama ini adalah nubuat tentang kedatangan Raja Kemuliaan. Suatu pertanyaan bagi kita yang mengikuti ibadah ini. Jika kita diberikan tugas atau kepercayaan dari orang-orang yang sangat memiliki kedudukan tertinggi di negara ini, atau orang-orang yang mungkin disukai banyak orang, yang diakui banyak orang, mungkin kita sangat bangga dan senang. Contoh, moloro si Jokowi tu jabuta di dokom mak. Inang fikar, tugasmu hubaen ma, asa dibaeko ruas ni GKP ion gabe ruas nataa tu debata. Mungkin saya akan merasa bangga dan senang seorang Jokowi datang kepada saya, memberikan saya tugas, dan saya mungkin akan mengerjakan ini sebaik mungkin. Begitu juga dengan Amang dan Inang, jika ada seseorang yang sangat diakui memberikan tugas kepada kita, mungkin kita akan mengerjakannya sebaik mungkin dengan rasa bangga. Jadi ini yang terjadi dalam teks ini ketika Daud merasakan kebanggaan yang begitu luar biasa. Dia merasakan sukacita yang luar biasa ketika Allah mempercayakan dia sebuah tugas. Tugasnya adalah membawa tabut perjanjian yang ada pada saat itu di tangan orang Filistin supaya dibawa ke Yerusalem. Ya, jadi tanda tabut perjanjian ini menandakan simbol kehadiran Allah. Ya, tabut perjanjian ini hanya simbol tanda kehadiran Allah. Jadi tugas ini sangat dipegang teguh oleh Daud. Bagaimana dia harus memindahkan tabut menuju Yerusalem dari tangan-tangan orang yang berkuasa yang ada pada saat itu di Filistin. Jadi apa Amang Inang yang
kita lihat, ternyata Daud mengalami kemenangan dan dia berhasil membawa tabut ini kembali ke Yerusalem. Semua itu tidak terlepas dari pertolongan Tuhan. Semua itu tidak terlepas dari bimbingan Tuhan dan pimpingan Tuhan atas hidup Daud. Jadi karena kemenangan inilah Daud merasakan bangga, senang, bahagia, sukacita. Dia tunjukkan sukacitanya ini melalui ucapan syukurnya. Dia buat dan dia ciptakan sebuah lagu puji-pujian yang menunjukkan betapa dia bersyukur atas pertolongan dan kebaikan Tuhan. Jadi mazmur ini adalah mazmur puji-pujian yang diciptakan Daud. Tapi ada satu hal yang mau kita lihat Amang Inang. Kalau kita lihat di ayat pertama sampai ayat yang ke-10, Daud tidak menceritakan kemenangan dirinya. Dia tidak menceritakan kehebatan dirinya. Dia tidak menceritakan bagaimana dia berhasil semua karena dirinya. Tidak. Dia tidak menonjolkan dirinya pada teks ini. Yang mau kita lihat dari sisi Daud adalah dia begitu mengkumandangkan, menjelaskan bagaimana kehebatan Tuhan di dalam kehidupannya. Coba kita baca Amang Inang ayat 1 sampai ayat 10. Dia menceritakan kemahadahsyatan Allah, dia menceritakan kehebatan Tuhan, dia menceritakan bagaimana Allah yang hebat itu. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Jadi sosok kerendahan hati Daud ini yang menjadi tiruan di dalam kehidupan kita. Molonian molo taulaon sada ulaon jala denggan na taulahonon berhasil. Mungkin kita mengharapkan pujian yang begitu luar biasa dari banyak orang. Mungkin ketika kita melakukan sesuatu itu berhasil, ketika kita tidak dapat pujian mungkin kita merasa kesal. Molodang alani au nakidang denggani. Mungkin seperti itu ya. Molodak kukarejoi nakini, mungkin dang tarulahon nakini. Mungkin kita seperti itu. Kita mengharapkan sebuah pujian yang begitu indah dari orang. Kita mengharapkan hormat dari orang ketika kita sudah berbuat sesuatu untuk orang lain. Ya, Daud tidak. Dia tidak pernah menonjolkan dirinya. Aku yang hebat, aku bisa membawa tabut ke Yerusalem. Tidak. Tapi dia sadar, di balik semua kemenangan yang dirasakannya, ada Tuhan yang menolong dia. Dia ceritakan kehebatan Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat menandingi kehebatan Tuhan di dalam dunia ini. Itu yang mau dimaksudkan dari pemazmur Daud. Baru yang kedua, Amang Inang yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita mau melihat ayat 7 sampai ayat ke-10 ini. Apa yang ingin disampaikan Daud? Yang pertama dia katakan, siapakah Raja Kemuliaan itu? Siapakah yang harus kita nanti-nantikan itu, kata Daud. Di ayat yang ke-7, di ayat ke-8 katakan, Raja Kemuliaan itu adalah Tuhan yang perkasa, Tuhan yang jaya, katanya kan. Di ayat ke-10 juga, Tuhan semesta alam, katanya. Jadi Raja Kemuliaan itu dalam teks ini adalah Allahnya orang Israel. Allah yang perkasa, Allah yang penolong, Allah yang penuh mulia. Dan itulah yang layak dinanti-nantikan oleh orang Israel. Karena tidak ada satupun Allah yang dapat memberikan sukacita apapun di dalam kehidupan bangsa Israel. Molosonari disukut tuhita, isido Raja Kemuliaan nih. Gitu ya, siapakah Raja Kemuliaan itu? Mungkin kita mengatakan Raja Kemuliaan kita itu adalah dunia ini. Ya, dunia ini raja bagi kita ya. Karena memberikan kenikmatan, karena memberikan kelegaan, karena memberikan apa yang kita perlukan. Dunia ini sudah kita anggap raja. Karena memberikan apa yang kita perlukan. Ketika kita ingin itu, dunia ini berikan. Tetapi kita tidak sadar di balik semua itu ada Tuhan yang berperan dalam hal itu. Ya. Raja bagi kita mungkin adalah kedudukan kita, kehormatan kita. Mungkin raja kepada kita adalah kekayaan kita, harta kita. Jadi tidak itu yang mau kita sambut, tidak itu yang mau kita nantikan. Sama seperti bangsa Israel. Raja kemuliaan yang ingin kita nanti-nantikan itu di masa-masa Advent ini adalah Tuhan Yesus Kristus yang akan lahir di tengah-tengah dunia ini. Baru yang kedua, di ayat 8, di
ayat 7 dan ayat 9 dikatakan, bagaimanakah sikap kita menyambut kedatangan Dia. On matong si sukunon. Kalau orang Israel kata pemazmur Daud, angkatlah kepalamu. Jadi sikap-sikap orang yang mau nyambut kedatangan Raja kemuliaan harus mengangkat kepala. Tidak boleh tunduk, harus mengangkat kepala. Di mana artinya melambangkan, ketika mengangkat kepala melambangkan ada sukacita besar di dalam kehidupan bangsa Israel. Menyambut kehadiran Raja kemuliaan itu harus dengan penuh sukacita, dengan hati yang damai, dengan penuh kegirangan yang berlimpah-limpah. Kenapa Daud katakan angkatlah kepalamu? Pada saat itu kehidupan bangsa Israel dalam penderitaan besar. Kalau dibayangkan atau dilambangkan sekarang, jika seorang istri atau suami kehilangan pasangannya, molo tabereng, molo rohita tu penghiburan-penghiburan akan namoding, kan diberikan itu tudung-tudung kepala kepada seorang suami ketika istrinya meninggal, pasti dia akan tunduk terus. Sulit sekali mengangkat kepalanya. Atar songoni mangoluni bangsa Israelon, karena bangsa Israel begitu di dalam pergumulan berat, tidak ada lagi semangat untuk hidup. Mereka terus tunduk kepalanya gitu. Hidup di dalam penderitaan yang begitu luar biasa. Jadi Tuhan tidak menginginkan itu. Raja Daud katakan, angkat kepalamu, tegakkan kepalamu. Sambutlah Tuhan, sambutlah Raja kemuliaan itu dengan hati yang bersukacita. Jadi molo dihita, didokon, molo tarayahon Natal, mungkin adong do nomarlas ni roha. Ale adong do naso marlas ni roha, puasa. Saya katakan itu. Sebagian kita mungkin ada yang bersukacita menyambut kelahiran Yesus. Ada juga sebagian yang tidak bersukacita. Kenapa? Ya mungkin karena faktor-faktor kebutuhan yang diperlukan gitu. Saya tidak jarang melihat para ibu-ibu akan mengeluh. Dang adong hepeng manuhor baju Natal. Dang adong hepeng manuhor on. Dang adong hepeng membayar on. Jadi itu keluhan-keluhan yang tidak perlu kita sampaikan. Karena itu bukanlah hati yang siap menyambut kelahiran Tuhan. Karena menyambut kelahiran Tuhan bukan persoalan hal yang baru. Bukan persoalan baju baru. Bukan persoalan hal-hal barang-barang yang baru. Pemazmur Daud katakan, sambutlah Raja kemuliaan itu dengan hatimu yang damai. Dengan hatimu yang penuh sukacita. Dengan hatimu yang rendah hati. Dengan hatimu yang penuh belas kasihan. Ya, kerendahan hati. Tidak banyak dari kita menyambut Natal itu penuh kesombongan. Molo mar Natal nonau hujait maju bajuku. Molo nga hujait bajuku, hutu horma golakku, hutu horma cincinku, hutu horma nontasku sesuai warna dohot bajuku. Itu sebuah kesombongan. Tuhan tidak inginkan itu. Ya, merayakan Natal bukan sebatas baju baru, tas baru ya amang ina. Katanya hati yang baru, hati yang mau diperbaharui oleh Tuhan. Itulah orang-orang yang menyambut Raja kemuliaan itu. Yang kedua, bagaimana cara kita menyambut Raja kemuliaan itu? Kata pemazmur Daud, terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad. Mengartikan di sini adalah semua pintu-pintu yang tertutup akan terbuka ketika Raja kemuliaan itu datang. Tidak ada satupun pintu yang tertutup. Yang mengartikan siapakah pintu itu? Pintu hati kita. Pintu hati yang congkak, yang egois, yang sombong, yang tinggi hati, yang iri, namar hosom, namar elat, namar late, ikon dibalokod dosa luhut nai, molo menyambut haroro ni debata, marhite-hite hatutubuni Yesus Kristus. Ya, jadi molo adong dope hosom dihita, merayahon Natal, berarti dang tersambut dope Tuhan. Ya, molo adong dope dihita late, elat, berarti kita belum menyambut kelahiran Tuhan. Kalau ada masih di antara kita yang marsi hosoman saat merayakan Natal, dang marsi teguran, marsi pahata-hataan, berarti dang siap dope hita menyambut kelahiran Yesus. Jadi Daud katakan, pintu hatimu yang seperti itu, yang egois, sombong, buang, karena tidak layak menyambut kelahiran Yesus.
Yang terakhir, apa yang menjadi refleksi? Ternyata nubuatan kedatangan Raja Kemuliaan itu telah sampai kepada kita saat ini. Dan itu dibuktikan kita dapat merayakan Minggu Advent yang pertama di minggu ini. Adalah masa-masa kita menantikan. Artinya menantikan harus perlu hati yang siap, hidup yang siap, persiapan yang matang. Tidak usah tanya kapan dia datang, kapan dia lahir. Tetapi yang perlu kau persiapkan adalah mempersiapkan hati kita sesiap mungkin dengan yang penuh suka, damai, rendah hati. Itulah hati-hati yang siap menyambut kedatangan Yesus Kristus melalui kelahirannya. Jadi Amang-Inang, biarlah masa-masa penantian kita di minggu-minggu Advent ini membawa sukacita bagi kita dengan persiapan yang penuh berkat. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami puji dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Engkau masih menghantarkan kami untuk menikmati Minggu Advent yang pertama ini. Dan kalaupun ada sebagian dari jemaat-Mu yang boleh merayakan sukacita Advent pertama ini di tengah-tengah rumahnya masing-masing, kami mohon Tuhan jagai mereka. Tuhan tidak mengurangi sukacita mereka, tetapi biarlah tuntunan Roh Kudus Tuhan selalu menjaga seluruh jemaat-Mu, walaupun mengikuti ibadah di rumahnya masing-masing. Biarlah Tuhan melalui kebenaran firman-Mu hari ini, boleh menguatkan kami seluruhnya, boleh menegur hati dan hidup kami, bahwa kami harus siap Tuhan, dengan hati yang penuh damai dan sukacita, menantikan kedatangan-Mu melalui kelahiran Tuhan Yesus. Ya Tuhan, semua hati kebencian, semua hati yang dendam, semua hati yang tidak mau mengampuni Tuhan, kami mohon Engkau buang itu dari hati kami, supaya hati kami penuh bersih dan suci Tuhan dalam menyambut kelahiran-Mu, sehingga sukacita Natal itu, sukacita Advent itu, sukacita penantian itu boleh sampai di dalam hidup kami masing-masing. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami juga percaya seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan senantiasa memberkati kehidupan mereka, memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka, memberkati kesehatan-kesehatan mereka, dan juga Engkau turut campur dalam setiap pergumulan kehidupan jemaat-Mu. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan semangat baru dan senantiasa memberikan pengharapan baru, sehingga seluruh kami Tuhan hanya menyembah Engkau di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami juga berdoa Tuhan, jika pada saat ini ada dari antara jemaat-Mu dalam keadaan sakit atau dalam kondisi badannya lemah, hadirlah Engkau Tuhan dengan tangan-Mu yang penuh kasih itu, Engkau berkati dan Engkau pulihkan, supaya seluruh jemaat-Mu bersukacita mendapatkan kasih dan kesehatan daripada Tuhan, dan kami boleh bersama-sama Tuhan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga buat seluruh jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran, Engkau senantiasa memberikan kesehatan dan panjang umur. Yang berulang tahun pernikahan, Engkau senantiasa menjaga rumah tangga seluruh jemaat-Mu, memberikan hati yang sepikir, memberikan kerukunan dan keharmonisan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus buat Amang Dias Tambunan yang pada saat ini lagi opname di rumah sakit. Tuhan, hadirlah Engkau bagi dia, berikan dia kekuatan Tuhan untuk melawan sakitnya. Apapun sakit yang ada di tubuh Amang kami ini Tuhan, kami percaya tangan-Mu yang penuh kasih itu akan membuang penyakit itu dan memberikan kesembuhan yang baru di dalam tubuhnya. Biarlah Amang ini Tuhan tetap bersukacita di dalam kehidupannya, sehingga Tuhan kami boleh bersama-sama kembali untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami Bapa yang di sorga. Ampunilah kami akan dosa dan kesalahan kami, agar kami senantiasa layak menerima setiap berkat dan anugerah yang daripada Tuhan. Di atas segala doa permohonan kami, biarlah hanya kehendak Tuhan yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sampaikan doa kami ini di dalam ucapan syukur. Amin. Kembali kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 84 ayat 3.
saudara-saudara yang terkasih, mengantarkan kita untuk memberi persembahan syukur. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Tawarik 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita memberikan persembahan kita. Marilah kita berdoa, kita doakan persembahan kita. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya
dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.